Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Anda pikir mempunyai, merawat, dan mengoperasikan F-35 itu mudah dan murah? Dengarkan cerita dari US Air Force berikut ini, maka Anda akan tahu jawabannya. Saat ini, US Air Force sedang menimbang untuk membeli jet tempur yang benar-benar baru untuk menggantikan armada F-16 Fighting Falcon. Pernah berkomitmen mengganti seluruh armada F-16 dengan F-35, US Air Force kelihatannya memiliki pemikiran lain seiring dengan ongkos jet tempur F-35 yang masih dianggap selangit. Pilihan terbaru sepertinya akan tak sesiluman F-35, tapi bisa memiliki fiturnya yang lain. Kepala Staf Militer Angkatan Udara Amerika, alias Kasau US Air Force, Charles Brown, belum lama mengatakan kepada US Air Force pada tahun lalu untuk meluncurkan sebuah studi tentang jet tempur seperti yang apa seharusnya disiapkan. Studi itu disebut akan diselesaikan pada 2023. US Air Force akan mempertimbangkan sebuah desain yang benar-benar baru untuk sebuah jet tempur generasi 4,5 atau generasi 5- sebagai pengganti langsung F-16 yang saat ini masih dioperasikan, kata Brown. Ini kabar menarik, karena Amerika sejak beberapa dekade menyatakan ingin mengganti F-16 dengan F-35A. Amerika juga pernah menegaskan tidak akan membeli jet tempur non-siluman selain F-35. Sementara, Kasau Charles Brown tidak menegaskan alasannya kenapa US Air Force akhirnya berubah pikiran. Satu yang paling jelas muncul sebagai komitmen latar belakang penggantian F-35 dengan generasi 4,5 adalah soal biaya. F-35 awalnya diiklankan pada 2001 dengan label harga $50 juta atau sekitar $73,2 juta dalam kurs dolar 2021 atau setara 1 triliun rupiah. Harga itu sudah turun sangat jauh dari sebelumnya yang hampir $300 juta per unitnya, alias 4,3 triliun rupiah per unitnya. Tapi, ongkos terbang per jam per jet tempur F-35 masih sangat tinggi, yaitu $44.000 per jam terbang. Itu sekitar 635 juta rupiah. Pilot jet tempur terbang rata-rata 200 jam setiap tahun, atau 350 jam per tahun. Itu artinya butuh 9-15,7 juta dolar per pilot per tahun, atau sekitar 13-22,6 miliar rupiah per tahun. Seorang pilot dengan 1000 jam terbang butuh biaya $44 juta atau sekitar 635 miliar rupiah. Lebih dari separuh harga satu unit jet tempur baru. Sungguh luar biasa, bukan? Sejak 2019, US Air Force dan Lockheed Martin telah berupaya menekan ongkos terbang per jam F-35 agar turun menjadi $25.000. Tapi, Pentagon telah lama yakin kalau angka itu tidak akan mungkin bisa dicapai. US Air Force juga telah memperingatkan kalau ongkos tidak bisa ditekan. Mereka hanya akan membeli lebih sedikit pesawat F-35 dari rencana awal membeli sekitar 1.763 pesawat. Ya, Anda tak salah dengar, 1.763 unit pesawat. Mungkin F-35 boros karena mesinnya bukan buatan Honda. Sebagai gantinya, sebagian skadron yang akan ditinggalkan F-16 nantinya akan diisi oleh jet tempur baru yang disebut sebagai generasi 4,5 oleh Kasau US Air Force. Kenapa US Air Force tidak mempertimbangkan membeli F-16 versi baru? Di sisi lain, US Air Force telah membeli jet tempur F-15 yang baru, yaitu F-15EX. Seperti saudara tuanya itu, penjualan ke luar negeri telah membuat jet-jet tempur F-16 terus diperbarui dengan teknologi terkini. F-16 Viper misalnya telah mendapatkan mesin, radar, dan persenjataan yang baru ketimbang versi yang diluncurkan di awal 1980-an. Secara keseluruhan, pesawat itu kini lebih berbobot 5.000 pound lebih berat. F-16 Viper pun dilengkapi dengan teknologi dari F-22 Raptor dan F-35 Joint Strike Fighter. Tapi, Kasau Brown bergeming, saya ingin mampu membangun sesuatu yang benar-benar baru dan berbeda, dan itu bukan F-16, tapi yang lebih cepat dan menggunakan pendekatan digital yang kami miliki, katanya.
Brown merujuk kepada teknik baru rekayasa digital yang mulai digunakan US Air Force untuk diam-diam membangun, mendesain, dan menguji jet tempur baru hanya dalam waktu setahun. Sebagai pembanding, butuh waktu 3 tahun sebelum bisa melihat F-35 lepas landas dan mengudara. Alasan lain, jet tempur F-16 kemungkinan tidak memiliki fitur yang diinginkan oleh US Air Force. Berkembangnya kekuatan militer Cina dan menggeliatnya kembali Rusia mengharuskan mereka memikirkan potensi konflik di Asia Pasifik dan Eropa. Itu artinya jarak terbang yang sangat jauh dari Amerika. Jet tempurnya yang berbasis di pangkalan militer di Italia harus terbang lebih dari 1000 mil sebelum bisa menyerang target di Rusia. Atau jet tempur yang terbang dari Guam harus terbang pada jarak maksimumnya sebelum bisa mengintersep bomber Cina dan meluncurkan rudal hypersoniknya. Sedangkan jet tempur F-35 memang memiliki banyak fitur, tapi terbang jarak jauh tidak termasuk di antaranya. F-35 akan dipaksa isi ulang bahan bakar di udara dan membawa tangki bahan bakar eksternal yang membuatnya mudah terbaca radar musuh jika harus menjalankan misi ke Asia Pasifik atau Rusia, alias tidak siluman lagi. Jet tempur F-22 dan F-35 disebut sebagai generasi kelima, terutama karena kemampuan teknologi siluman yang dimiliki. Material khusus yang membuatnya menjadi siluman itulah yang membuat ongkos terbang pesawat-pesawat itu menjadi begitu mahal. Sebuah jet tempur generasi 4,5 berarti non-siluman dengan teknologi generasi kelima di dalamnya. Ini dianggap bisa menghemat banyak anggaran. Jet tempur generasi 4,5 diperkirakan lebih besar daripada ukuran F-16 karena mengakomodasi suplai bahan bakar yang lebih banyak. Sisanya, pesawat akan memiliki fitur yang sama seperti F-35, termasuk kemampuan radar, kamera inframerah, berbagi data dengan sistem pesawat, atau kapal perang Amerika lainnya. Lalu, bagaimana dengan nasib F-35 sepeninggal F-16? US Air Force tetap membutuhkannya untuk membersihkan langit dari pesawat musuh dan penetrasi pertahanan udara musuh. Dan tentunya, US Air Force membutuhkannya untuk tetap menjadi siluman di udara. Jika terjadi pertempuran terbuka, maka yang akan maju adalah generasi 4,5. Beginilah kalau sang superpower punya keinginan, gak usah pakai lama, langsung eksekusi. Menarik untuk ditunggu, pesawat baru yang berada di antara F-16 dan F-35 ini. Single engine baru alternatif bagi F-35 dan pengganti F-16. Kita tunggu saja episode selanjutnya.